Apa itu sumber, model, dan tipe kepemimpinan? Ini adalah tugas menganalisis sumber, model, dan tipe kepemimpinan LPM Didaktika kelompok 2 dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Syifah Putri Soleha Marbun dengan NIM 17076240088. Nama saya Pasya Dinda Putri dengan NIM 1707624070. Saya Sipan Nur Ajijah dengan NIM 17076241007. Nama saya Nisrina Sobakurato Ain Arswit dengan NIM 17076241118. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan juga memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sebelumnya saya sudah menyinggung akan membahas tentang sumber, model, dan juga tipe dalam kepemimpinan. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Menurut para ahli, sumber kekuasaan itu dapat didapatkan dari 3 hal. Yang pertama adalah position power, yaitu wewenang kekuasaan, yang mana kekuasaan ini didapatkan dari jabatan sah yang ia miliki seperti manajer ataupun supervisor, yang mana bawahannya harus mengikuti aturan dan juga kebijakan yang ia buat. Yang kedua adalah personal power, yang mana kekuatan ini didapatkan dari keahlian seseorang dan juga perilaku baik yang ia hasilkan sehingga menjadikan kekuasaan yang disegani oleh orang lain. Yang ketiga, kekuasaan yang didapat dari berbagai sumber. Ini bisa jadi contohnya seperti seseorang yang dapat memperluas jaringannya dia sendiri dan juga dapat mengelola informasi secara strategis. Nah, selanjutnya ada model kepemimpinan. Model kepemimpinan sendiri menjelaskan bagaimana pemimpin dapat bergerak dalam berbagai situasi. Terdapat 3 teori dalam model kepemimpinan. Yang pertama adalah teori sifat. Teori ini merujuk pada sifat yang telah dimiliki oleh pemimpin itu sendiri, seperti percaya diri, ambisius, dan juga jujur. Teori ini juga sering disebut sebagai teori MBTI. Yang kedua adalah teori situasional. Teori ini memiliki pendekatan dan juga gaya yang dapat disesuaikan dengan kondisi bawahannya. Yang ketiga, teori fungsional, yang mana pemimpin berkontribusi langsung bersama karyawannya, seperti memastikan bahwa karyawannya memahami dengan baik tugas yang diberikan, kemudian mengarahkan dengan baik, memberikan target, dan juga mendukung penuh karyawannya. Selanjutnya, ada tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan sendiri ada 5. Tipe-tipe ini mempengaruhi pemimpin dalam mengambil keputusan. Nah, dari 5 kepemimpinan ini, yang pertama adalah tipe autokratis. Tipe autokratis ini adalah keputusan berpusat pada pemimpin dan tidak menerima masukan dari anggotanya. Yang kedua adalah demokratis, yang mana pemimpin menganggap bahwa anggota memiliki kontribusi yang sama dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah partisipatif. Nah, tipe ini juga bisa disebut sebagai tipe gabungan antara autokratis dan juga demokratis, yang mana pemimpin menganggap bahwa anggota memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan, akan tetapi keputusan terakhir tetap ada pada pemimpin itu sendiri. Yang keempat adalah birokratis. Dalam tipe kepemimpinan ini, semua keputusan selalu berdasarkan dengan peraturan yang sudah ada. Yang kelima adalah laissez-faire, yang mana semua wewenang diberikan secara utuh kepada bawahan dan pemimpin hanya ada ketika bawahan membutuhkannya saja. Nah, sebelum lanjut, kita perkenalan dulu nih, apa sih LPM Didaktika itu? LPM sendiri merupakan singkatan dari Lembaga Pers Mahasiswa yang berada di dalam naungan Universitas Negeri Jakarta. Didaktika sendiri berasal dari kalimat didaktiku yang memiliki arti pembelajaran. Nah, LPM ini sudah berada sejak tahun 1969. Wah, sudah lama ya teman-teman. LPM bergerak sebagai media mahasiswa yang menyuarakan isu-isu sosial dengan karya jurnalistik mereka. LPM juga menjadi wadah pelatihan dan juga pengembangan keterampilan dalam menulis, sekaligus ruang kritis bagi mahasiswa untuk menyampaikan opini-opini mereka. Selanjutnya akan dibahas lebih detail lagi oleh teman-teman saya berdasarkan tipe, sumber, dan juga gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Ketua LPM Didaktika Muhammad Erza Hanif. Stay tune!
membahas sebuah topik penting dalam dunia organisasi, yaitu sumber, model, dan tipe kepemimpinan. Kami juga akan mengaitkan teori ini dengan hasil wawancara kami bersama Ketua Organisasi Didaktika, yaitu Muhammad Ezra Hanif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kembali apa itu sumber kepemimpinan. Richard L. Duff membagi kekuasaan dalam organisasi ke dalam 3 jenis utama, yaitu position power atau kekuasaan karena jabatan, personal power atau kekuasaan karena kualitas pribadi, dan kekuasaan dari berbagai sumber lain seperti usaha pribadi atau jaringan relasi. Setiap jenis kekuasaan ini juga memiliki subjenis tertentu. Position power mencakup legitimate power, kekuasaan yang sah karena jabatan resmi, reward power, kekuasaan karena mampu memberi penghargaan, dan coercive power, kekuasaan dengan ancaman atau hukuman. Sedangkan personal power mencakup expert power berasal dari keahlian atau pengalaman, referent power berasal dari kepercayaan dan rasa hormat pribadi. Adapun kekuasaan dari sumber lain meliputi personal effort, usaha dan kerja keras individu, network of relationship, koneksi sosial yang luas, dan information, yaitu akses terhadap informasi penting. Untuk menguatkan pemahaman tentang teori ini, kami mewawancari Muhammad Ezra Hanif selaku Ketua Organisasi Didaktika. Beliau menyampaikan bahwa awal mula ia menjadi pemimpin adalah karena adanya kekosongan pimpinan. Maka dari itu, melalui sistem voting dan kesepakatan bersama, ia menjadi Ketua Didaktika superior ini. Hal ini menunjukkan kekuasaan yang dimiliki oleh narasumber berasal dari position power, khususnya legitimate power, karena ia memperoleh jabatan melalui proses formal yang sah. Tetapi tidak hanya itu, narasumber juga mengatakan bahwa ia dipercaya oleh para anggota. Kepercayaan ini menunjukkan adanya referent power, yaitu kekuasaan yang muncul karena seseorang dihormati, disukai, atau dianggap memiliki kepribadian dan nilai yang baik. Berdasarkan teori Richard L. Duff, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Ezra Hanif sebagai Ketua Didaktika memiliki 2 jenis kekuasaan, yaitu legitimate power dan referent power. Perpaduan dari position power dan personal power ini menjadi landasan yang kuat dalam membangun kepemimpinan yang efektif. Oke, di sini saya akan menjelaskan model kepemimpinan yang diterapkan oleh Muhammad Ezra Hanif, pemimpin organisasi lembaga pers mahasiswa. Model kepemimpinan yang digunakan oleh Muhammad Ezra Hanif dapat dianalisis menggunakan model situational theory, yang mana teori ini dikemukakan oleh Colin Combe dalam buku Introduction to Management, Oxford University Press. Menurut Colin, pemimpin yang efektif dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kemampuan, kesiapan, dan motivasi pengikut atau timnya. Model ini menekankan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling tepat untuk semua situasi. Efektivitas seorang pemimpin bergantung pada kemampuannya membaca konteks dan bertindak sesuai dengan kebutuhan situasional. Ezra Hanif di sini menggunakan situational teori karena dia bisa melihat dan membaca keadaan terhadap kondisi yang dialami oleh organisasi. Oke, Ezra di sini memberikan pemahaman yang intuitif ketika ada pertanyaan wawancara tentang dalam situasi apa Anda merasa perlu lebih otoriter atau autoraktis dibanding partisipatif. Kemudian Ezra menjawab dalam pertanyaan tersebut adalah ketika anggota merasa down atau ketika tidak ada motivasi, maka ia perlu menanamkan jiwa yang lebih otoriter dibanding gaya kepemimpinan lainnya, karena ketika masa-masa seperti itu dia harus bertindak layaknya seorang pemimpin yang tegas, tetapi dia tidak meninggalkan jiwa-jiwa yang partisipatif.
pendekatan ini bisa disebut dengan directive leadership seperti yang dijelaskan di dalam buku karya Colin Combe. Kemudian ketika Ezra Hanif ditanya menggunakan apa model kepemimpinan yang diterapkan olehnya, dia berkenan menjawab, saya menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif di mana anggota menyuarakan aspirasi dan pendapatnya, tetapi keputusan diambil oleh dia. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah seberapa penting bagi Anda melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Lalu Ezra Hanif menjawab, penting banget sih, karena organisasi itu kan bagaimana para anggota-anggotanya bisa memberikan pendapatnya. Hal ini sesuai dengan pendekatan supportive leadership dalam kerangka situasional, di mana pemimpin memberikan dukungan tetapi tetap memimpin ke arah keputusan. Selanjutnya adalah bagaimana narasumber atau Ezra Hanif ini bisa menyelesaikan model kepemimpinannya ketika dilanda masalah dalam organisasinya, yaitu dia bisa mengadaptasi model kepemimpinan sesuai dengan situasi seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini, yaitu organisasi tersebut mengalami masalah yang serius dan pemimpinnya harus mengambil sebuah keputusan atau merekonstruksi model kepemimpinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan yang adaptif dan tidak hanya dapat disesuaikan dengan gayanya, tetapi kepemimpinan tersebut proaktif dalam melakukan perubahan struktural. Ini sesuai dengan model kepemimpinan manajemen yang responsif terhadap perubahan lingkungan organisasi yang berubah-ubah. Oke, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Muhammad Ezra Hanif ini sangat mencerminkan model kepemimpinan situasional yang dijelaskan oleh Colin Combe di dalam bukunya, yang mana kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan dengan keadaan tim dan organisasi menunjukkan kemampuan manajerial yang adaptif dan kontekstual yang merupakan kualitas penting dalam kepemimpinan yang efektif di era modern saat ini. Nah, selanjutnya adalah tipe kepemimpinan. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber mengakui bahwa menggunakan tipe kepemimpinan partisipatif. Sebelum lebih lanjut masuk ke dalam analisis, saya akan mengingatkan kembali materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, bahwa ada apa aja sih tipe kepemimpinan. Yang pertama itu ada tipe kepemimpinan autokratik, di mana tipe kepemimpinan itu adalah tipe kepemimpinan yang pimpinannya hanya memutuskan pendapat atau memutuskan keputusannya sendiri tanpa dengan ikut campur anggota organisasinya. Selanjutnya ada pula tipe demokratis, di mana pemimpin ini sangat membiarkan para anggotanya untuk memberikan pendapat-pendapatnya. Selain itu ada tipe partisipatif, di mana tipe ini memang anggotanya bisa memberikan pendapatnya kepada pemimpin ini, namun hasil akhirnya akan tetap diputuskan oleh pemimpin. Lalu ada tipe kepemimpinan yang lain-lain seperti itu. Nah, kembali lagi pada sesi menganalisis, seperti yang sudah dibilang bahwa tipe kepemimpinannya adalah partisipatif. Tersebut tercermin dari kebiasaan narasumber yang kerap melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan dan menghargai pendapat-pendapat para anggotanya. Pada akhirnya, dari berbagai pendapat yang disampaikan, ia akan mengambil jalan tengah dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan atas masukan-masukan tersebut.
Namun, ada ketidaksesuaian di mana narasumber sendiri mengakui bahwa dalam situasi tertentu ia bisa saja bersikap otoriter atau tipe kepemimpinan autokratik, di mana keputusan mutlak dari seorang pemimpin. Jadi para anggotanya tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Namun, hal ini terjadi dalam situasi tertentu saja, seperti misalnya saat motivasi tim yang sedang menurun atau pemimpin sedang memerlukan keputusan yang cepat, di mana jika untuk tipe kepemimpinan partisipatif, pemimpin pasti membutuhkan pendapat-pendapat dari para anggotanya. Nah, dengan proses ini, proses mengumpulkan pendapat dan mengambil jalan tengah sedikit lebih lama daripada memutuskan sendiri. Jadi, jika memerlukan keputusan yang cepat, tipe kepemimpinan otoriter ini lumayan efektif. Nah, dengan pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan narasumber lebih tepat disebut sebagai gaya situasional dengan dasar kepemimpinan partisipatif, di mana ia memang mengutamakan kolaborasi dan pendapat para anggotanya dalam situasi normal, tetapi ia juga tidak ragu mengambil kendali penuh saat ada situasi yang mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa ia menyadari kelemahan gaya kepemimpinan partisipatif, di mana dalam situasi mendesak sangat sulit ya, walaupun ia tetap menjunjung betapa pentingnya melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan saat kondisi normal.